Episode 161, Masuk Sekolah. Keluarga kecil Dirgantara sudah berada di sekolah. Ipana tak henti mengembangkan senyum bahagianya. Dengan jalur khusus orang dalam, Ipana bisa mendaftar sekolah dan langsung masuk ke kelas 1. Dede nanti gak boleh ngomong ketus sama ibu gurunya ya sayang, ucap Fajira mewanti-wanti. Hehe, iya Buna, apa Dede harus ngomong baik-baik sama bu gurunya, ucap Ipana. Iya sayang, seperti apa Dede ngomong sama bunda, Dede juga harus seperti itu ngomong sama bu guru. Paham sayang? Paham Buna, Ipana tersenyum. Hanya ada Fajri, Fajira, dan Ivana di dalam mobil. Irfan mendadak ada meeting pagi ini dan tidak bisa ditunda, sehingga ia tidak bisa mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah. Perlahan, mobil masuk ke dalam pekarangan sekolah. Mata Ipana semakin berbinar melihat banyaknya anak sekolah yang sedang berlalu lalang di halaman itu. Ipana langsung memasang wajah dinginnya ketika keluar dari mobil. Mereka segera berjalan menuju ruangan Ibu Ruli untuk melengkapi data agar ia bisa terdaftar di sekolah. Ipana terlihat sangat menggemaskan dengan rambut kepang dua yang dihiasi dengan pita Hello Kitty dan poni yang menutupi keningnya. Pipi tembam dengan wajah yang merona membuat Ipana terlihat sangat menggemaskan dan cantik. Tak lupa anting yang bertaburkan berlian bertengger di telinganya. Ia berjalan dengan berlenggak-lenggok sambil menyandang tas berwarna pink dengan karakter Hello Kitty itu. Banyak pasang mata yang menatap ke arah mereka. Saingan baru lagi nih. Begitulah yang ada di pikiran siswa menebak jika Ipana akan berdiri pada barisan depan untuk memegang trofi juara umum seperti abangnya. Tok tok tok, permisi Bu Ruli, ucap Fajira masuk ke dalam ruangan itu. Bunda Fajri silakan masuk, ucap Bu Ruli ramah. Salim dulu sama ibu nak. Ipana dan Fajri patuh, mereka mencium tangan Ibu Ruli bergantian. Ini ya yang mau sekolah. Siapa namanya nak? Tanya Bu Ruli. Nama saya Ipana Bu, ucap Ipana sopan. Nama yang bagus, apa sudah bisa membaca nak? Sudah Bu. Berhitung? Sudah Bu. Pintar Bunda, apa Ipana mau ikut kelas akselerasi lagi? Tanya Bu Ruli. Dede mau loncat ke kelas nak, seperti abang, tanya Fajira. Apa Dede nggak satu kelas sama abang Bunda? Manik mata Ipana menatap Fajira dengan raut wajah kecewa. Nggak sayang, abang kan sudah SMP, Dede baru SD, terang Fajira. Apa Dede boleh satu kelas dengan abang Bunda? Tanya Ivana. Nggak boleh sayang, Dede kan masih kecil, ucap Fajri memeluk Ipana yang terlihat kecewa. Dede gak jadi sekolah kalau gak satu kelas sama abang Bunda, lirik Ipana. Kok gitu dek? Coba dengar abang dulu sini. Kita gak bisa satu kelas sayang karena abang lebih besar daripada Dede. Terus kalau Dede mau satu kelas dengan abang, Dede harus tamat sekolah dasar dulu, baru bisa naik kelas seperti abang. Paham sayang? Ucap Fajri menatap Ipana. Jadi Dede harus masuk ke kelas 1 dulu bang. Iya sayang, jangan sedih, nanti kalau waktu istirahat kita kan bisa bertemu ya, bujuk Fajri. Ya udah deh, Dede mau, ucap Ipana masih cemberut. Tring tring tring, lonceng berbunyi. Fajri terpaksa harus meninggalkan dua bidadarinya di dalam ruangan itu karena ia juga harus masuk ke dalam kelas. Nanti kita bertemu lagi ya. Sayang, Bunda, abang mau masuk dulu. Fajri mengecup pipi Ipana dan Fajira bergantian. Tak lupa ia juga mencium tangan ibundanya dan Ibu Ruli. Fajri berlalu dari ruangan itu. Ipana masih terdiam sembari berpikir bagaimana caranya agar ia bisa satu kelas dengan abangnya. Apa aku minta sama ayah saja biar bisa naik kelas seperti abang? Batin Ipana. Jadi Ipana masuk di kelas 1 dulu ya nak, nanti waktu kenaikan kelas Ipana bisa loncat ke kelas 3. Yuk, ikut ibu menuju kelas, ucap Bu Ruli. Mereka segera keluar dari ruangan itu dan bergegas menuju ke kelas baru Ipana. Gadis kecil itu merasa gugup dan deg-degan ketika langkahnya semakin mendekat ruangan belajar itu. Bunda, apa kita pulang saja? Lirik Ipana. Kenapa sayang? Bukannya Dede yang minta sekolah kemarin. Bunda udah mendaftarkan Dede sekolah loh. Apa Bunda akan menemani Dede di sini? Nanti Bunda akan duduk di sana sayang. Fajira menunjuk bangku taman yang teduh dan dilengkapi dengan payungnya sekalian. Kenapa sayang? Kenapa anak Bunda jadi penakut seperti ini? Bukankah Dede anak yang pemberani? Ucap Fajira menyamakan tingginya dengan Ipana. Ia menatap mata bening gadis cantik itu yang terlihat tidak baik-baik saja. Dulu abang berani loh sayang. Masa iya Dede gak berani? Nanti kalau mereka jahat gimana Bunda?
Lir Ipana. Gak ada yang berani jahatin Dede di sini sayang. Peluk. Ipana merentangkan tangannya dan masuk ke dalam pelukan Fajira. Hede, gadis dingin ini bisa juga takut ternyata. Bunda pikir kamu persis seperti ayah. Kiranya mental kamu seperti bunda nak. Batin Fajira meringis. Sudah sayang, jangan takut, ada abang di sini. Kalau ada apa-apa, Dede bisa bilang sama Bu Ruli langsung. Iya sayang, ucap Fajira menguatkan Ipana. Iya Bunda. Hup, yuk kita masuk. Fajira menggandeng Ivana menuju ruang kelasnya. Ketika berada di depan pintu, Fajira segera melepaskan pegangan tangannya dan meminta Ipana masuk ke dalam kelas. Ia tersenyum memberikan sedikit kekuatan untuk anak gadisnya itu. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita memiliki teman baru. Yuk perkenalkan namanya sayang, ucap Bu Ruli. Ipana menatap dingin semua murid yang ada di dalam kelas itu. Ipana Hanindia, ucapnya singkat. Fajira hanya bisa menepuk jidatnya mendengarkan Ipana. Baiklah, Ivana bisa duduk di samping Brian ya nak, ucap Bu Ruli. Ia menatap laki-laki yang berperawakan dingin persis seperti dirinya. Perlahan Ipana berjalan dengan wajah angkuh menuju meja nomor 2 yang berada di sebelah kanan guru. Ipana menatap Brian dengan dingin, begitu juga sebaliknya. Laki-laki itu segera bergeser agar Ipana bisa duduk di sampingnya. Fajira memperhatikan interaksi yang terjadi di sana. Hening, hanya itu gambaran yang ia dapatkan. Bu Ruli segera memulai pembelajaran. Ia menerangkan bagaimana cara menulis, berhitung, dan membaca. Ipana terlihat bosan dengan apa yang diterangkan oleh Bu Ruli karena ia sudah bisa melakukan itu semua. Ia menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ruli dengan benar, walaupun terkadang ia terbata-bata dalam mengeja huruf. Hingga bel kembali berbunyi menandakan ia sudah memasuki jam istirahat. Ipana kembali membawa tasnya dan mencari keberadaan Fajira dengan langkah gontai. Buna, panggil Ipana. Hai sayang, gimana? Seru kan? Tanya Fajira antusias. Gak seru sama sekali Buna. Dede gak suka, ucap Ipana kecewa. Kenapa? Dede udah bisa Buna. Apa yang diajarkan sama Bu Ruli semuanya Dede udah bisa. Keluh Ipana. Abang juga seperti Dede dulu waktu hari pertama sekolah, ucap Fajira tersenyum ketika mengingat Fajri dulu. Iya Kak Buna, tanya Ipana tertarik. Iya sayang, dulu abang antusias untuk pergi sekolah. Terus pas udah nyampe dan mulai belajar, abang juga kecewa karena semua pelajaran yang diajarkan oleh bu guru sudah bisa dikerjakan oleh abang. Hanya saja abang gak suka matematika. Berbeda dengan Dede yang sangat suka berhitung, terang Fajira. Ipana terkekeh ketika mengingat ekspresi Fajri ketika dihadapkan dengan soal matematika atau soal berhitung lainnya. Ada apa ini? Apa Bunda dan Dede lagi ngomongin abang? Ucap Fajri datang dan membawa bekalnya. Iya kok abang tahu sih? Ucap Ipana. Tahu dong, orang kedengaran juga. Gimana hari pertama Dede belajar sayang? Tanya Fajri yang membuat wajah Ipana kembali kesal. Ia kembali menceritakan bagaimana pengalamannya di hari pertama sekolah yang sangat terasa membosankan itu. Fajri terkekeh. Ia bisa merasakan betapa kesalnya Ipana ketika memasuki kelas, di mana ia sudah bisa menguasai semua materinya. Mereka bercerita sambil memakan bekal masing-masing. Banyak pasang mata yang menatap ke arah mereka, termasuk sepasang mata tajam yang memandang sinis Ipana.